Program studi ilmu peralatan Universitas Jember berdiri mulai tahun 2005. Mulainya program studi ilmu peralatan Universitas Jember dari 25 sampai dengan 2017 berubah status menjadi Fakultas Keperalatan Universitas Jember berdasarkan Permendikti nomor 88 tahun 2017. Visinya yaitu menjadi fakultas keperalatan yang unggul di bidang sains, teknologi, dan seni yang berwawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roifatun Nurjana, mahasiswa profesi angkatan 26 Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Pada hari ini saya akan melakukan demonstrasi pijat bayi atau baby massage pada keluarga binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu ibu dalam menstimulasi perkembangan bayi untuk mencegah penyimpangan yang terjadi pada bayi. Sebelum melakukan kegiatan ini ada beberapa hal yang telah saya siapkan, yaitu menyiapkan materi, menyiapkan media berupa buklet yang di sini telah berisi tentang langkah-langkah melakukan massage bayi untuk memudahkan keluarga lebih memahami dan supaya keluarga dapat melakukan secara mandiri. Selain itu, saya juga melakukan kontrak waktu kepada keluarga dan saya telah mengidentifikasi kesiapan keluarga dalam menerima informasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Sesuai kontrak yang kemarin, hari ini saya akan melakukan tindakan macam-macam memberikan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak bayi usia 4 bulan. Nah, pada tindakan ini tujuannya ini merupakan salah satu bentuk untuk menstimulasi perkembangan untuk mencegah penyimpangan yang terjadi pada perkembangan anak, begitu. Nah, di sini salah satu tindakan yang saya ambil yaitu baby massage atau pijat bayi. Nah, saya sudah membuatkan lembar bali untuk Mbak lihat. Di sini ada gambar yang memudahkan Mbak untuk melakukan pijat bayi secara mandiri. Di sini sudah ada beberapa langkah. Nanti Mbak bisa mempelajari ini. Nah, sebelum saya melakukan demonstrasi pijat bayi ini dan melakukannya, saya akan menjelaskan beberapa macam-macam stimulasi perkembangan bayi. Sesuai dengan usia anak Mbak saat ini yang 4 bulan, ada beberapa macam melakukan perkembangan bayi tersebut. Yang pertama yaitu bisa dengan membaca bersama. Jadi Mbak bersama anak, jika punya buku bergambar, bercerita bersama itu bisa dilihatkan dan nanti Mbak membaca dan anak bisa melihat gambarnya. Itu dapat memberikan mengasah keterampilan sastra anak itu sendiri. Jadi seperti mengajak bicara seperti itu. Yang kedua yaitu mengajak anak bicara. Ini hampir sama dengan tindakan membaca bersama, jadi dapat mengasah bahasa anak seperti itu. Yang ketiga ada memberikan anak kesempatan untuk mengeksplorasi mainan. Jadi di sini hal ini memberikan membantu perkembangan sensorik anak dan pemahaman dari sebab akibat tersebut.
Yang selanjutnya yaitu memperlihatkan bayi di depan cermin. Misalkan kita menggendong anak di depan cermin, itu dapat melatih perkembangan interaksi sosial anak tersebut. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, di sini ada melakukan gerakan olahraga sederhana. Misalnya Mbak waktu menggendong terus diangkat, jadi kan kakinya dia itu bergerak-gerak seperti mengayuh sepeda atau berjalan di udara. Nah, hal itu dapat melatih menguatkan otot dan melatih motorik kasar anak itu sendiri. Dan selanjutnya ada bernyanyi untuk anak. Nah, kegiatan ini dapat menstimulasi perkembangan kognitif anak dan sosial. Dari Mbak sebagai ibu yang menyanyikan lagu tersebut untuk anak, nah itu dapat menarik perhatian bayi sehingga perkembangan bayi juga dapat terangsang seperti itu. Nah, itu beberapa tindakan stimulasi. Nah, salah satunya yang akan saya demonstrasikan yaitu dengan menggunakan tindakan pijat bayi atau baby massage. Nah, tindakan ini kita melakukan pijat kepada bayi dengan melakukan usapan lembut seperti itu ya. Bisa kita mulai untuk melakukan tindakannya sekarang. Untuk selanjutnya saya akan melakukan tindakan demonstrasi pijat bayi. Nah, sebelumnya saya ulangi lagi, saya jelaskan bahwa baby massage ini merupakan tindakan pemijatan dengan usapan lembut kepada tubuh anak yang dilakukan di permukaan kulit seperti itu. Jadi ini untuk memanipulasi terhadap jaringan atau organ tubuh. Nah, hal ini bertujuan untuk menghasilkan efek terhadap syaraf, otot, dan sistem pernafasan serta memperlancar sirkulasi darah anak. Nah, tindakan ini memiliki beberapa macam manfaat. Salah satunya yaitu dapat mendorong pertumbuhan susunan otot dan kelenturan. Ini sangat baik untuk perkembangan bayi kita. Nah, yang kedua dapat meningkatkan kenaikan berat badan. Yang ketiga membuat tidur bayi itu lebih lelap. Yang keempat mengurangi rasa sakit pada bagian tubuh bayi. Yang kelima yaitu meningkatkan bonding antara orang tua dan ibu, jadi lebih mendekatkan orang tua dan anak seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menurunkan kadar hormon stres pada anak. Nah, biasanya tindakan ini dapat dilakukan kapan sih? Nah, pemijatan bayi ini dapat dilakukan sejak bayi lahir. Yang selanjutnya, apabila bayi masih berusia di bawah 2 bulan, nah pemijatannya itu dilakukan dengan sangat lembut. Nah, yang ketiga itu pemijatan bisa dilakukan setiap hari dengan durasi waktu 15 menit. Dan ini bisa dilakukan selama usia anak 6 hingga 7 tahun. Dan juga pemijatan ini dapat dilakukan hingga usia anak 3 tahun. Seperti itu. Untuk persiapan alat di sini yang dapat kita siapkan biasanya pelak, terus handuk, terus baju ganti untuk bayi. Nah, kemudian ini ada baby oil untuk memijat. Nah, selanjutnya di sini saya menyiapkan boneka sebagai alat atau media untuk mencontohkan tindakan demonstrasi melakukan pemijatan bayi ini. Nah, yang harus diketahui oleh Mbak sebelum melakukan pemijatan, yang pertama itu anak itu harus dalam kondisi sehat seperti itu. Jadi selanjutnya sebelum melakukan pemijatan yang terpenting yaitu melakukan cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Setelah itu, setelah disiapkan alatnya, baru Mbak sudah boleh mulai memijat seperti itu. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah dalam melakukan pemijatan bayi, dimulai dari kaki, lengan, dada, terus punggung seperti itu, dan bagian muka. Ya, baik kalau begitu. Ya, baik Mbak. Ini kita mulai untuk melakukan demonstrasi cara pemijatan bayi atau langkah-langkah baby massage. Nah,
yang pertama tadi kan kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kita dapat menggunakan baby oil sebagai pelumas dalam pemijatan. Nah, misalkan nih sudah dipakai. Nah, kemudian kita mulai pada bagian kaki bayi. Nah, di sini ada sekitar 9 tindakan. Yang pertama, tindakan pertama yaitu dengan cara namanya perahan cara India. Nah, di sini kita dapat memegang kaki bayi pada ini pangkal paha. Kemudian kita seperti memegang pemukul softball seperti itu dan gerakan ke bawah. Jadi secara bergantian seperti memerah susu. Nah, seperti memerah susu seperti itu. Ini dilakukan pada kedua kaki kanan dan kaki kiri bergantian. Nah, tindakan yang kedua yaitu peras dan putar. Hampir sama seperti tadi, tapi ini lebih ke arah seperti memeras pakaian gitu, peras, kemudian diputar. Tapi dengan tindakan yang lembut. Nah, yang ketiga yaitu pada bagian ini, telapak kaki bayi. Kita dapat melakukan pemijatan dari ujung tumit, kemudian ditarik ke arah atas seperti itu. Jadi kita mengurut telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dengan tumit kaki, kemudian menuju ke jari-jari ke seluruh telapak kaki seperti ini ya. Nah, tindakan yang keempat yaitu memberikan tarikan lembut pada jari-jari kaki bayi. Nah, nanti Mbak bisa menariknya dengan secara lembut pada kaki bayi jari seperti ini. Nah, yang kelima yaitu gerakan pegangan atau stretch. Nah, ini gerakan peregangan. Nah, gerakan peregangan ini dengan mempergunakan sisi dari jari telunjuk, kemudian pijat telapak kaki mulai dari batas dari arah kaki bawah tumit hingga ke batas lutut seperti itu. Jadi ditarik dengan perlahan seperti ditegangkan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu titik tekan. Nah, titik tekan ini seperti tadi, yaitu dengan menekan bagian tumit kaki bayi ke arah ke atas gitu, okay? Yeah. Nah, yang ketujuh itu yaitu punggung kaki, bagian punggung kaki. Nah, bagian punggung kaki itu dengan menggunakan kedua ibu jari juga. Nah, kalau tadi yang titik tekan itu kan kita menekannya dari tumit ke jari. Nah, kalau punggung jari itu punggung kaki bayi, kita juga sama menekannya menggunakan dua ibu jari tapi ke arah bagian punggung ke arah bawah seperti itu, seperti dipijat ke bawah begitu. Nah, yang kedelapan yaitu dengan gerakan menggulung. Nah, gerakan menggulung itu kita kedua jari kita kemudian memegang bagian kaki bayi di bagian paha, terus kita seperti gulung-gulung gitu secara lembut. Nah, yang selanjutnya yaitu gerakan ke-9, ini merupakan gerakan akhir. Nah, gerakan akhir ini setelah dilakukan semua gerakan tadi dari tahap 1 sampai 8, kemudian kita juga sudah melakukan bagian kanan dan kiri, kita dapat melakukan ini merapatkan kedua kaki, kemudian seperti dipijat-pijat seperti ulang seperti itu. Nah, ini merupakan tindakan pada bagian kaki. Kedua, kita lakukan pada bagian perut bayi. Nah, di sini bagian perut bayi kita dapat melakukan tindakan namanya mengayuh sepeda. Nah, di sini kita pegang pada bagian perut bayi seperti ini, terus lakukan gerakan pemijatan pada perut bayi seperti mengayuh sepeda dari atas ke bawah. Jadi diurut perlahan seperti mengayuh sepeda seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan mengayuh sepeda dengan mengangkat kaki. Kalau tadi kan hanya fokus bagian perut. Nah, ini kita dapat menyatukan kedua kaki, kemudian seperti diangkat, kemudian kita raba-raba seperti mengayuh, tapi ini menggunakan dengan mengangkat kedua kaki. Nah, yang ketiga yaitu gerakan bulan dan matahari. Jadi maksudnya kita meletakkan tangan kita ke
daerah perut dengan memutarnya seperti membentuk huruf B dan huruf M. Jadi seperti gerakan bulan dan matahari secara lembut. Yang keempat ada gerakan I love you namanya. Nah, gerakan ini dengan melakukan telapak tangan kemudian ditarik, diusap ke bawah pada perut bayi, kemudian selanjutnya dibentuk huruf L seperti itu, dan selanjutnya kita dapat melingkarkan membentuk huruf U pada bagian perut bayi. Nah, ini merupakan gerakan namanya I love you karena inisialnya seperti membentuk huruf I, kemudian kita usap lagi membentuk huruf L, dan kemudian kita mengusap lagi huruf U seperti itu. Dan yang kelima yaitu ada gerakan gelembung atau jari-jari berjalan. Jadi kita dapat menggunakan jari kita secara lembut, kita tekan-tekan seperti jalan jari-jari kita di bagian perut bayi seperti itu. Ini merupakan bagian kedua pemijatan bayi di bagian perut seperti itu. Oke, sampai sini jelas? Baik. Bagian ketiga ini yang tadi pada bagian dada ya. Bagian dada ini juga mencakup nanti pada bagian lengan bayi. Kegiatan yang pertama yaitu gerakan jantung besar. Jadi kita membentuk pola jantung besar di bagian dada bayi. Jadi kita dapat mengusapnya seperti ini dan perlahan seperti itu. Kemudian tindakan kedua yaitu gerakan kupu-kupu. Jadi di bagian dada bayi kita membentuk seperti bentuk pola kupu-kupu, kemudian kita tekan dan usap secara perlahan di bagian dada seperti ini. Nah, yang ketiga yaitu dengan melakukan gerakan pada area ketiak. Jadi kita dapat mengangkat ini lengan bayi, kemudian kita dapat mengusapnya ke arah ketiak seperti itu. Dan yang keempat yaitu merupakan tindakan perahan cara India. Nah, ini hampir sama dengan tindakan yang kaki, tapi ini dilakukan pada bagian lengan bayi. Jadi dipegang lengan bayi, kemudian kita urut-urut ke atas seperti itu, perahan cara India. Dan yang kelima peras putar. Peras putar itu hampir sama dengan yang kaki, cuma ini dilakukan pada bagian tangan. Jadi kita memegang lengan bayi, dipegang, kemudian seperti ditekan peras, kemudian diputar secara perlahan. Yang keenam yaitu pada bagian telapak anak. Jadi kita dapat melakukannya seperti ini, dibuka telapaknya, kemudian kita urut dari bagian bawah ke jari-jari. Jadi kita lakukan secara perlahan seperti itu dengan menggunakan kedua ibu jari kita dengan usapan lembut. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu dengan menekan atau memutar secara perlahan jari-jari di tangan anak kita. Jadi seperti yang contohnya tadi dikasih, dengan diputar dengan perlahan seperti itu satu-satu. Selanjutnya bagian punggung tangan. Nah, bagian punggung tangan ini juga sama. Kita menggunakan dua ibu jari yang kemudian ditekan di bagian punggung tangan anak seperti ini. Jadi ditekan perlahan dari bagian punggung, kemudian ke arah jari-jari ke bawah. Nah, selanjutnya yaitu gerakan ke-9 putar peras dan putar pada pergelangan tangan. Jadi di sini pada pergelangan tangan anak bayi kita melakukan peras dan putar. Jadi kita seperti tadi peras dan kemudian diputar. Tapi ini hanya pergelangan tangan saja. Seperti itu. Yang ke-10 yaitu dengan perahan cara Swedia. Jadi dari lengan atas sampai lengan bawah itu seperti ditarik-tarik dengan secara perlahan, secara diperas sampai ke ujung jari bayi. Yang ke-11 yaitu gerakan menggulung dengan mengangkat tangan adik bayi, kemudian kita gulung-gulung.
Jadi diangkat gini, kemudian kita gulung sampai ke ujung seperti itu. Nah, ini merupakan kegiatan pemijatan ketiga bagian dada hingga lengan. Selanjutnya yaitu pada bagian wajah bayi. Nah, di sini ada sekitar 7 tindakan yang dapat kita lakukan pemijatan pada bagian wajah bayi. Yang pertama yaitu pada bagian dahi dengan cara menyetrika dahi atau dinamakan open book. Jadi kita seperti menyetrika di bagian dahi bayi seperti itu. Jadi kita mulai dengan usapan lembut seperti menyetrika di bagian dahi bayi. Dan tindakan yang kedua yaitu menyetrika pada bagian alis bayi. Sama seperti di dahi, cuma ini dilakukan pada bagian alis bayi. Dengan kita memegang wajah bayi, kemudian bagian alis diusap seperti disetrika. Tindakan yang ketiga yaitu tindakan pada hidung, namanya tindakan senyum satu. Karena kita ini tindakannya di atas hidung, kita memegang seperti ini di atas hidung, kemudian kita bentuk seperti senyum dengan usapan perlahan. Yang keempat yaitu mulut bagian atas. Jadi di bagian mulut atas bayi kita dapat melakukan pemijatan dan dalam bentuk senyum juga seperti itu. Jadi kita tekan hampir sama. Kalau yang tindakan ketiga kan kita melakukan di atas hidung, kalau yang ini kita lakukan di atas mulut. Selanjutnya yang tindakan kelima yaitu mulut bagian bawah. Jadi habis di atas hidung, mulut bagian atas, kemudian mulut bagian bawah. Tindakannya dengan membentuk senyum. Namanya tindakannya senyum ketiga. Jadi kita ulang tindakan ini secara perlahan dan beberapa kali. Dan yang keenam yaitu lingkaran kecil di bagian rahang bayi. Jadi kita membuat bulatan-bulatan kecil di bagian rahang bayi dengan memegang bagian leher, kemudian diputar-putar membuat bulatan kecil. Nah, selanjutnya yang ketujuh nih tindakan terakhir dari bagian wajah bayi yaitu dari bagian belakang telinga. Jadi kita memegang bagian belakang telinga, kemudian kita pijat perlahan menuju ke depan hingga ke leher. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada tindakan pemijatan pada bagian punggung. Jadi kita dapat menengkurapkan bayi. Dan selanjutnya kita dapat melakukan usapan maju mundur pada punggung bayi. Ini merupakan tindakan pertama di bagian punggung. Jadi kita usapkan maju mundur. Kita ulangi secara perlahan, secara lembut saja. Yang kedua yaitu gerakan menyetrika. Jadi kita dapat gerakan seperti sedang menyetrika baju tapi dilakukan pada punggung. Jadi ke atas terus ke bawah, diusap ke atas ke bawah. Nah, yang ketiga yaitu merupakan tindakan melingkar. Kita memberikan tindakan dengan pola melingkar dari atas menuju bawah ke pangkat bayi. Nah, ini kita dapat lakukan secara perlahan beberapa kali. Sudah, selanjutnya yang keempat yaitu merupakan gerakan menggaruk. Jadi kita pastikan bahwa kuku kita tidak tajam yang dapat melukai kulit punggung bagian bayi. Jadi kita seperti melakukan tindakan menggaruk. Seperti itu. Ini dapat dilakukan beberapa kali. Nah, berikut tadi merupakan langkah-langkah dari pijat bayi atau baby massage yang merupakan bentuk dari salah satu cara untuk menstimulasi perkembangan bayi di usia 4 bulan. Nah, ini kan banyak manfaatnya dari baby massage. Jadi Mbak dapat melakukan kegiatan ini setiap hari sekitar 15 menit. Nah, untuk memudahkannya di sini saya telah menyiapkan bentuk booklet seperti ini yang nanti ini sudah ada pedomannya, gambarnya dan cara melakukan. Nah, jika Mbak merasa kurang jelas, masih kurang jelas, nanti saya akan bagikan juga video dari YouTube cara atau langkah-langkah pemijatan bayi ini seperti itu. Nah, sampai di sini hari ini demonstrasinya sudah selesai.
apakah cukup jelas nih Mbak? Sudah jelas. Sudah. Nah, kalau sudah jelas, kira-kira dengan bantuan buklet yang ini yang saya buatkan, dan nanti mungkin saya akan berikan video juga agar bisa untuk yang membantu Mbak dalam melakukan tindakan ini. Kira-kira apakah Mbak ini mampu melakukan ini secara mandiri? Ya, bisa. Jadi kalau begitu, terima kasih Mbak sudah memperhatikan, dan nanti bisa dicoba langsung kepada adiknya supaya dapat menstimulasi perkembangan adiknya. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan dan partisipasinya Mbak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tadi hasil dari tindakan demonstrasi pijat bayi atau baby massage. Dari hasil evaluasi kegiatan hari ini, dapat ditemukan bahwa keluarga dapat kooperatif selama kegiatan, keluarga mampu menerima informasi yang telah diberikan, keluarga memperhatikan pula cara-cara tindakan dalam melakukan pijat bayi. Kemudian keluarga juga mengatakan akan berusaha secara mandiri melakukan stimulasi ini untuk mencegah adanya gangguan perkembangan pada bayi. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga yang telah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.